Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Elis di TKTV Channel. Nah teman-teman, pada video kali ini Elis mau tutorial bagaimana membuat flyer di Canva. Nah teman-teman, sebenarnya membuat flyer itu basisnya banyak ya. Bisa di Canva, bisa di Photoshop, dan juga bisa di Corel. Tapi bedanya sih ada ya. Kalau Canva itu kan online ya, kita buatnya harus secara online. Si laptopnya ini harus ada sambungan internetnya, ada jaringannya. Tapi kalau misalkan enaknya nih pakai Photoshop atau menggunakan CorelDRAW itu ya, kita bisa offline, jadi tanpa menggunakan internet atau tanpa jaringan kita bisa membuat, bisa berkreasi. Nah tapi kali ini Elis mau share bagaimana membuat flyer menggunakan Canva yang tentunya kita harus dalam keadaan online ya. Nah teman-teman semuanya nih, cara membuat Canva di laptop seperti ini ya. Nah awalnya kita lihat dulu nih di laptop kita, dibuka dulu Google Chrome-nya, lalu kita ketik Canva ya di sini. Nah, karena Elis itu sudah pernah login Canva, jadi otomatis di sini kita tinggal ketik Canva login. Tapi kalau misalkan teman-teman belum ada aplikasi Canva-nya, belum pernah login, jadi teman-teman nanti harus login dulu menggunakan email kita. Nah, kalau Elis kan di sini sudah ya. Nih, contohnya seperti ini ya. Kita klik Canva login misalkan ya. Nah, kita langsung ketik login Canva karena di sini Elis sudah login. Nah, jadi di sini tampilan keluar karena Elis menggunakan email sendiri, jadi di sini ada Elis Supartini. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita di sini design anything. Jadi kita tuh bisa membuat apa saja di sini ya. Di Canva itu kenapa menggunakan Canva? Misalkan ya, sebenarnya di Photoshop bisa, di CorelDRAW bisa, terus bisa offline juga ya. Nah, kalau di Canva itu pilihannya si tampilan backgroundnya tuh udah banyak, kayak gambar-gambar gitu. Kita gak usah buat sendiri. Sedangkan kalau misalkan di CorelDRAW kita harus lebih kreatif, kita buat gambar-gambarnya dan lain-lain lah biar asik gitu kelihatannya. Kalau di Canva nih, buat kita tuh yang baru-baru belajar tuh mudah gitu. Tampilannya sudah ada, kita tinggal pilih gambar-gambarnya, kayak emotikonnya, semuanya kita tinggal pilih di sini. Nah, misalkan ya di sini Elis mau membuat flyer. Di sini banyak loh. Misalkan di sini membuat flyer, poster, mau brosur, banyak, mau undangan pun juga bisa. Teman-teman bisa buat undangan. Tapi di sini tutorialnya mau membuat flyer ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, lihat kan teman-teman, di sini flyer tampilannya banyak sekali seperti ini. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan teman-teman mau. Nah, seperti ini ya. Tampilannya banyak banget. Di sini di Canva ini bisa bikin poster, brosur, undangan, flyer juga. Nih, flyer itu untuk apa nih? Kalau buat ibu bapak guru nih, buat bikin promo sekolah. Jadi kayak brosur lagi lah, tapi singkat gitu ya. Kalau brosur kan beberapa lembar halaman. Kalau ini flyer ini diperlukan dalam suasana seperti ini lagi online. Jadi kita bisa menyebar flyer kita di media sosial, mau Facebook, mau status WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Nah, ini kan tampilan yang mau kita pilih ya. Di sini juga ada home, all your design. Ini udah desain yang sudah pernah kita buat ada di sini. Misalkan Elis di sini buat yang ini ya. Nah, teman-teman di sini kan sudah ada tulisannya, backgroundnya sudah ada, gambarnya sudah ada. Gimana dong? Ini udah ada. Nah, ini bisa dihapus loh, bisa dihapus sama kita. Di sini bisa di delete dan kita nanti buat sendiri, dikreatifin yang bagus, mau seperti apa nanti gambarnya. Karena ini sudah tersedia. Nah, jadi sebenarnya ini untuk inspirasi kita ya. Jadi kenapa sih ada gambar-gambar di sini, ada tulisan-tulisan, itu untuk contoh saja sebenarnya ya, biar kita ada bayangan. Ini bisa dibesarkan loh teman-teman. Ini kan kecil ya. Nah, di sini ada presentasi tampilannya. Nah, di sini kita bisa pilih nih mau berapa persen. Sepertinya ini cukup ya teman-teman ya, atau masih kurang. Nah, segini aja ya. Nah,
Kalau sudah seperti ini, kita mau nulis apa nih? Misalkan kita mau promosi TK kita, misalkan menerima siswa baru nih ya. Kita di sini ada pilihan, ada foto, elemen, ada teks, musik, video, background, upload. Wah, ternyata di Canva itu lebih komplit ya. Jadi kita tinggal klik, nanti ada di sini kelihatan ya. Nah, sekarang kita mau bikin teks dulu ya. Di sini ada teks. Lalu keluar di sini. Nah, coba teman-teman tahu gak gimana caranya? Nah, di sini ada add heading. Nah, kita buat di sini klik. Nah, di sini kan muncul. Kita tinggal ketik aja di sini. Misalkan kita mau mengetik welcome. Ini harus dihapus dulu ya teman-teman. Jangan lupa dihapus dulu. Nah, kita tinggal ketik welcome to misalkan TK Nusa Indah. Misalkan ya. Misalkan TK, hurufnya mau besar semua boleh, mau kecil boleh. Misalkan di sini Nusa Indah. Nah, welcome to TK Nusa ini bisa dipindah seperti ini. Mau dipindah ke atas boleh. Nah, posisinya bisa atur mau di sini, mau di tengah, mau di atas. Nih, Elis mau di atas saja. Ini gunanya kayak biasa kita desain aja. Jadi bisa ditarik ke samping. Tuh kan, kita coba-coba aja ya, nggak apa-apa biar semuanya tahu. Nah, di sini tarik ke samping. Wah, ini ukurannya kayaknya kegedean nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih di atas di sini. Nah, di sini ada ini macam-macam atau jenis huruf. Teman-teman mau pakai huruf yang mana nih? Dipilih deh di sini. Nih, misalkan mau huruf ini, berubah nggak? Tuh, berubah kan? Nah, ukurannya terlalu besar nih. Di sini ada ukurannya. Teman-teman mau pilih yang mana? Misalkan mau ini seperti itu. Nah, di sini juga ada warna huruf. Misalkan mau warnanya mau apa? Mau kuning, merah, hijau, boleh pilih deh ya. Nah, setelah itu ini buat seperti biasa aja lah teman-teman kalau typing ketika di komputer, di laptop mau ngetik apa sama aja, ini pilihan-pilihannya ada ya. Nah, setelah itu kita ngetik apa lagi ya? Nah, misalkan ini udah kan? Ini udah. Nah, ini ada ini buat dipindah-pindah ya teman-teman seperti ini. Ini sama buat diputar-putar. Misalkan mau dibalik ke kanan, ke kiri seperti itu. Nah, selanjutnya misal kita mau masukin gambar nih. Wah, atau mau elemen dulu nih, elemen aja dulu ya tentang keTK-an karena di sini welcome to Nusa Indah. Nah, misalkan di sini kita cari elemennya, misalkan mau mencari. Nah, di sini kita bisa searching loh. Misalkan di sini tentang kindergarten. Kindergarten. Nah, seperti itu. Kindergarten, baru kita klik. Tuh, teman-teman bisa lihat kan di sini tampilannya keren-keren nih gambarnya. Teman-teman bisa pilih yang cocok di flyer teman-teman. Pilih yang mana ya? Yang sesuai dengan keTK-an. Kalau untuk yang sekolahnya TK, kalau misalkan SMA, SMP lebih ini lagi lah. Nanti bisa di searching mau apa. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mana gambar yang lucu, misalkannya yang sesuai nih, yang cocok nih, mau yang mana, dipilih-pilih yang sesuai. Nah, misalkan ini nih. Nah, klik saja, ini diklik dan nanti akan muncul di flyer kita. Nah, setelah diklik, ditarik ke flyer yang akan kita buat di sini, misalkan ya. Nah, seperti tadi, kita kecilin dikit ya teman-teman. Ya, nah gitu ya. Nah, teman-teman, ini kan sudah ada gambarnya. Ini sama, ini gambar ini ada crop, itu fungsinya untuk memotong. Misalkan dipotong nih kebesaran. Ini flip. Nah, flip ini bisa dibulak-balik. Nah, gitu ya. Tuh, wah ini dia jungkir balik. Nah, harusnya gini. Kembali lagi ke atasin. Ya, kasihan kalau jungkir balik. Nah, sekarang teman-teman ini ukurannya misalkan mau dikecilin.
Boleh nih kecilin seperti ini. Misalkan mau di sebelah sini nih, mau bikin lagi gambarnya nih, mau yang lebih lucu lagi biar komplit nih, mau yang mana boleh. Misalkan teman-teman mau cari lagi gambarnya yang tadi, misalkan ada gambar ini tuh, ada muncul di sini. Nah ini bisa dikecilkan ukurannya. Nah seperti inilah, cukup ya, tadi ini tentang gambar ya. Selanjutnya ini bisa dihapus ya, tadi karena kebanyakan nih ngekliknya. Nah sekarang teman-teman lihat di sini, ini udah kan seperti ini. Sekarang teman-teman mau klik tadi teks lagi, berarti teks ini lagi. Tapi sekarang aku mau masukin foto aja, karena teman-teman tadi teks sudah tahu lah sekilas. Pokoknya kalau masukin teks seperti tadi, elemen sudah seperti tadi. Kalau foto gimana nih? Nah, kalau foto kita klik di sini. Kalau misalkan foto teman-teman maunya gimana nih? Mau yang ada di sini atau kita mau upload? Nah, kalau mau yang ada di sini, ketik foto di sini, lalu kita pilih mau gambarnya yang mana. Tapi kalau misalkan teman-teman, aku mah mau masukin foto yang ada di file, berarti teman-teman gak klik ini, tapi kliknya ini upload. Nah, di sini karena di sini saya udah save gambar bekas saya buat flyer kemarin, jadi otomatis di sini akan tersave gambar-gambar foto kita yang ada di file laptop kita. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nyari di file teman-teman dulu, karena belum ada nih, baru buka nih, saya baru login, boleh. Nah berarti di sini nanti di sini dicari untuk uploadnya mau yang mana. Di sini juga berupa video juga bisa. Nah misalkan saya di sini mau pilih foto ini, langsung ada kan di sini. Nah, seperti ini, karena kita sudah pilih fotonya. Jadi nanti uploadnya boleh yang sudah tersedia. Kalau yang belum ada berarti upload nyari di filenya ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini ukurannya mau diperbesar seperti tadi ya, ditarik seperti ini. Kalau mau di crop tadi ada nih, di sini ada untuk pengaturan fotonya, ya, posisinya, mau pengaturan filternya, pokoknya di sini bisa diatur-atur. Pasti teman-teman pada jago karena ini sama aplikasinya sebenarnya kayak di HP ya, kayak di Android kita. Misalkan mau ngedit foto seperti apa. Nah ini misalkan sudah ya teman-teman, kita mau masukin foto anak. Di sini bisa masukin foto sebanyak-banyaknya. Nah, misalkan ini, wah ini gimana nih numpuk, berarti ini bisa dipindahin tuh, jangan takut, bisa dipindahin ke sini. Nah teman-teman, tadi kan teman-teman sudah lihat ya, Elis memasukkan foto ini. Nah bolehlah teman-teman, ini kan contoh ya, jadi fotonya nggak usah banyak, tapi teman-teman seenggaknya ada bayangan bagaimana memasukkan foto-foto. Nah seperti itu ya. Dan selanjutnya kita kan ini misalkan fotonya udah boleh divariasi seperti apapun lah, gimana teman-teman pasti pada jago-jago. Selanjutnya kita akan kembali ke teks karena ini mau buat promosi ya. Nah jadi ini kita mau buat promosi, kita misalkan di sini menerima siswi baru. Nah ini ukurannya kan terlalu besar nih, kita di sini bisa perkecil. Nah misalkan seperti ini, kita ini bisa pindahkan, nanti kita ini besar ya, nanti hasilnya akan terlihat ya sama teman-teman. Nah di sini kita tarik ke sini. Nah misalkan ini ukurannya kita bisa perkecil lagi seperti ini. Ininya juga bisa dirapi-rapi, nanti teman-teman lebih jago kalau untuk merapi-rapi, diatur-atur lagi. Nah seperti itu ya. Nah untuk posisi di tengah ini bisa mengatur, ini bisa diatur sama kita juga, bebas gitu ya. Nah setelah itu misalkan di sini kita mau nulis lagi nih, nah, mau yang baru, misalkan di sini kita tulis tahun ajaran 2020 ya, 2020
2021. Nah, seperti ini. Boleh ini ukurannya diperkecil lagi seperti tadi. Misalkan mau yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa diatur warnanya. Nih, saya ingatkan lagi takutnya teman-teman lupa. Di sini warnanya banyak. Mau yang warna baru bisa di sini, misalkan mau warna merah, boleh tinggal klik. Mau warna biru, mau warna ungu, gimana teman-teman maunya warna yang mana ya. Nah, kalau untuk TK tuh harus yang genjreng-genjreng, harus yang rame-rame. Nah, ini ada tahun ajaran, misalkan teman-teman mau kasih warna apa, misalkan mau sama, boleh. Nah, setelah itu ini terlalu bawah, bisa teman-teman rapikan seperti ini. Nah, kalau misalkan di bawahnya kan ini buat menerima pendaftaran, otomatis nih harus ada info alamat. Di sini teman-teman bisa ketik lagi seperti tadi ya. Di sini misalkan alamat TK-nya apa, nomor teleponnya, terus ada form pendaftaran online-nya. Sudah tahu belum teman-teman form pendaftaran online-nya? Pasti sudah bisa ya di Google Form nanti buat dan nanti bisa di sini. Nah, sekarang kita perkecil ya biar teman-teman bisa lihat. Kita ambil 50, terlalu kecil. Nah, ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nih. Jadi di sini, nah ini kita backgroundnya, misalkan belum ya, ini backgroundnya background asli tadi bawaannya. Di sini pilih mana ya backgroundnya, dan ini kita pilih backgroundnya. Nah, di sini backgroundnya ada warna-warni. Inilah kelebihan dari Canva ya. Kita bisa pilih nih yang sesuai, misalkan mau apa nih. Sebenarnya gini ya teman-teman, mau menyiapkan background duluan itu lebih bagus, atau mau nanti setelah didesain boleh, tapi sebaiknya saran dari saya siapkan dulu background, jadi nanti kita bisa sesuaikan warnanya. Nih, ini saya warnanya yang ini ya, dipilih bebas dong warnanya, mau yang mana gambarnya, backgroundnya, boleh teman-teman berkreasi di sini. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau mau lebih kecil dilihatnya, nah seperti ini. Kalau mau agak besar, di sini teman-teman. Kalau lagi ngedit, mending agak besar. Kalau lagi membuat, nah jadi kita jelas ya kelihatan di sini welcome to, nah gambarnya. Nah teman-teman, mudah kan cara buat flyer di Canva itu, tidak susah ya. Jadi teman-teman harus mencobanya, gak usah takut ya. Di sini teman-teman nanti coba ya. Nah nanti teman-teman kalau sudah tahu nih caranya seperti apa, boleh dicoba di rumah teman-teman bagaimana caranya. Gampang kan teman-teman? Oke deh, itu tutorial flyer untuk pendaftaran ya. Kalau misalkan teman-teman mau buat undangan, brosur, poster dan lain-lain juga boleh mencobanya karena di Canva banyak pilihan. Nah teman-teman, itu tadi video tutorial bagaimana cara membuat flyer dengan menggunakan aplikasi Canva. Mudah kan teman-teman? Ayo dicoba, belajar ya di rumah, dibuka tuh laptopnya, ayo coba login menggunakan email kita bisa berkreasi secara online ya. Tadi kalau misalkan secara offline, teman-teman bisa menggunakan Photoshop atau bisa menggunakan CorelDRAW. Oke deh, selamat berkarya, selamat mencoba, terus semangat untuk semuanya. Sampai ketemu di video yang lainnya lagi bersama Elis Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.